Desa Tegal Gondo. Berdasarkan cerita rakyat dan catatan desa, wilayah Tegal Gondo pada mulanya merupakan hutan belantara yang sangat lebat dan belum dihuni oleh masyarakat. Seiring berjalannya waktu, kawasan hutan ini mulai dibuka oleh para pendatang untuk dijadikan lahan pemukiman dan pertanian. Proses pembukaan hutan inilah yang menjadi cikal bakal berdirinya Desa Tegal Gondo sebagai sebuah desa baru, hasil pemekaran dari Desa Rejak Besi. Letaknya yang strategis, berbatasan langsung dengan Tlogomas, Ampel Dento, dan Penden turut mendorong perkembangan wilayah ini menjadi desa yang terus tumbuh hingga saat ini. Seiring perkembangan wilayah dan jumlah penduduk, Desa Tegal Gondo kemudian ditetapkan sebagai bagian dari Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang. Dengan luas wilayah sekitar 220.235 hektar, desa ini terbagi ke dalam 5 dusun utama, yaitu Gondong, Babatan, Wunutsari, Dawuhan, dan Ketangi. Pertumbuhan penduduk yang mencapai lebih dari 7.000 jiwa menunjukkan bahwa Desa Tegal Gondo telah berkembang dari kawasan hutan menjadi desa yang hidup dan struktur pemerintahan modern, aktivitas ekonomi yang beragam, serta fasilitas pendidikan yang cukup lengkap. Muhammadiyah. Secara historis, Muhammadiyah telah hadir di wilayah Malang sejak tahun 1926. Namun, perkembangan Muhammadiyah di Desa Tegal Gondo sendiri lebih dikenal melalui peran besar amal usaha persyarikatan, khususnya di bidang pendidikan. Kehadiran Universitas Muhammadiyah Malang atau UMM menjadi tonggak penting masuk dan berkembangnya Muhammadiyah secara kuat di wilayah Tegal Gondo dan sekitarnya. UMM yang berdiri pada tahun 1964 kemudian membangun dan mengembangkan kampus utamanya di kawasan perbatasan Desa Tegal Gondo. Sejak saat itu, desa ini menjadi pusat aktivitas pendidikan, dakwah, dan pengabdian masyarakat Muhammadiyah. Keberadaan kampus tidak hanya membawa kemajuan di bidang pendidikan, tetapi juga mendorong tumbuhnya kehidupan sosial keagamaan masyarakat melalui kajian keislaman, kegiatan mahasiswa, serta berbagai program pengabdian masyarakat yang langsung bersentuhan dengan warga desa. Selain melalui UMM, Muhammadiyah di Desa Tegal Gondo juga berkembang melalui aktivitas pimpinan ranting Muhammadiyah. Salah satu yang berada di wilayah Perum Ikip Tegal Gondo. Ranting ini aktif menyelenggarakan kegiatan keagamaan seperti pengajian, pembinaan keluarga, hingga kegiatan literasi dan pendidikan anak. Aktivitas tersebut menunjukkan bahwa Muhammadiyah tidak hanya hadir sebagai institusi pendidikan, tetapi juga sebagai gerakan dakwah dan sosial yang berperan langsung dalam kehidupan masyarakat Desa Tegal Gondo.
Only on the Vario 125. Nama saya Vanessa Putri Pradista. Saya perwakilan dari kelompok AIKA akan diminta waktu Bapak untuk melakukan wawancara dengan dalam Muhammadiyah di daerah Tegalgondo. Sebelumnya Bapak atas nama siapa? Nama saya Muhajir, nama lengkapnya Ahmad Muhajir. Saya juga ketua ranting Muhammadiyah di Tegalgondo, di ranting pertama yang ada di Tegalgondo, di Kecamatan Kamplos juga. Pertanyaan pertama itu kan Muhammadiyah kan udah lama berdiri ya Pak? Sudah lama sekali. Sudah, kalau dari bila itu sudah 113 tahun. Ya. Muhammadiyah sendiri. Kalau misalnya Muhammadiyah di sini dari tahun berapa Pak? Kalau boleh tahu? Kalau tahunnya saya lupa ya, tapi yang jelas sudah lama sekali karena di hari ini kan ranting pertama di Kecamatan Kamplos yang sudah ada, tapi dulu kan masih belum ada cabang. Jadi dulu ada ranting itu cabangnya ikut tahu dengan dari cabang tahu. Kemudian ada beberapa periode, kemudian dalam Poso mendirikan cabang, akhirnya lagi beberapa ranting yang ada di Jalan.
sudah lama, tapi kalau tanya lupa saya. Tapi sudah lama sekali. Oke, Sudah lama sekali. Terus untuk Muhammadiyah ini kan banyak organisasinya, tiap daerah itu beda-beda ya. Iya. Kalau untuk ada nggak ciri khas berbeda gitu, ciri khas dari daerah lain Muhammadiyah di sini tuh? Kalau ciri khas itu sama sih. Soalnya ciri khasnya Muhammadiyah itu kan ya itu ada amal usaha. Terus yang kedua pasti ada pengajian, itu ciri khas. Jadi kurang lebih sama ya? Ya, hampir sama lah. Perbedaannya nggak begitu signifikan. Terus di Muhammadiyah ini kan ada, berarti mereka ini punya apa namanya, banyak program-program gitu ya Pak, untuk kayak buat masyarakat gitu. Bisa boleh disebutkan Pak program-program apa aja yang membantu masyarakat? Kalau di sini program ini tahunan ada kegiatan Paksos, tapi kita bukan dari murni Muhammadiyah juga, kolaborasi dengan Ibu Aisyah juga. Kalau di Muhammadiyah, Aisyah dan Muhammadiyah kan ibaratnya suami istri, jadi kalau ada kegiatan pasti selalu bersama-sama. Selalu bersama-sama. Gitu. Jadi kalau untuk sendiri Muhammadiyahnya itu sendiri Belum pernah kalau di sini. Belum pernah kalau gitu. Jadi kita selalu kolaborasi setiap ya. setiap bulan Ramadan kita ada kegiatan rutin, memang ada. Nanti kolaborasi dengan Aisyah. Baik. Terus selanjutnya ini tantangan di daerah ini buat Muhammadiyah itu apa? Kalau di wilayah, khususnya di ranting saya ya, tantangannya itu masalah kaderisasi. Kita sangat sulit sekali untuk mendidik kader-kader untuk generasi yang akan datang, karena di sini kan mayoritas kan memang warga kampung, jadi beda dengan seperti Perum Hidup itu kan mereka rata-rata kan mereka pendatang. Jadi secara bermuhammadiyahnya memang kita beda, dari kampung sama perumahan memang beda. Jadi kalau di kampung itu kita harus pelan-pelan ke masyarakat, nggak bisa kita langsung ajak, ini nggak bisa, harus pelan-pelan. Tadi kan sudah disebutkan ya kalau Muhammadiyah itu di daerah ini bekerja sama apa, Aisyah ya? Iya, Aisyah. Kalau selain itu ada lagi nggak kerja sama? Nggak ada. Nggak ada, cuma hanya itu Iya, aja. nggak ada. Terus ini harapan untuk perkembangan Muhammadiyah di daerah ini itu apa sih, kalau boleh tahu? Ya harapannya bisa lebih maju lagi, masih lebih banyak kader-kader yang bisa kita rekrut. Memang pemudanya saya akui memang banyak di sini, tapi sangat sulit sekali karena di sini yang paling banyak itu bukan Muhammadiyah murni ya, yang banyak simpatisan. Jadi kalau simpatisan kan kita nggak bisa maksa, jadi faktor orang tua kan memang berpengaruh. Jadi kalau orang tua nggak ikut campur untuk mendidik anaknya atau mengarahkan anaknya ke persedekatan, ya sangat sulit, sangat sulit sekali.
Berarti harus ada dorongan gitu ya? Iya, harus ada ikut campur dari orang tua, karena jujur memang di sini banyak anak mudanya banyak, tapi dari segi pergaulan juga sudah terlalu bebas, jadi orang tua nggak mendukung, jadi ya kita sangat sulit sekali untuk mencari kader, sangat sulit sekali. Terus ini deh Pak, kan tadi kan katanya harus ada dorongan ya. Iya. Kalau gitu pesan buat anak muda gitu biar mereka mau terdorong untuk mengikuti program-program Muhammadiyah gitu Pak. Apa ya pesannya ya? Ya nggak ada masalah menurut saya, ya cuma keinginan saya ya Ya. dari bapak ini kan harusnya kan kita tiap pekan kan ada kajian rutin, walaupun mereka simpatisan kan sering kita motivasi agar anak-anaknya bisa diikutkan di kegiatan, dan nanti siapa lagi kalau bukan anak-anak kita yang akan melanjutkan perjuangan kita. Jadi kalau bisa mulai sekarang anaknya didorong pelan-pelan supaya nanti bisa berpikir, oh iya yo, kalau bapak kan nanti siapa lagi yang terus akan diyakini sini. Jadi sebenarnya kesadaran dari diri masing-masing sama orang tuanya aja sih. Iya, betul. Memang faktor orang tua memang faktor penting sekali. Jadi kalau orang tua mungkin agak sedikit maksa anaknya, itu mungkin pasti pelan-pelan pasti bisa. Dia memang butuh proses. Karena perkara sudah banyak keluarnya, jadi kan memang harus nggak bisa langsung sekaligus kan nggak bisa, harus memang pelan-pelan. Gitu, terima kasih atas waktunya Bapak. Ya, sama-sama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.